Shalom Love Church Family, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah menyatukan kami Tuhan di sini Tuhan, atau saudara dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, kemurahan-Mu selalu berserta dengan kami Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu Bapa, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Berkat Tuhan tidak terhitung di dalam hidup kami. Amin. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Angkat pujian ini bersama-sama. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Nya sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Angkat pujian ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia, semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan akan hari esok Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Itu yang kami pegang Tuhan dalam hidup kami. Kami gak perlu khawatir akan hari esok Tuhan, sebab tangan-Mu bersama dengan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan suryaku
surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Katakan bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku andamkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan. Kami aman, kami aman, kami aman di dalam-Mu. Yesus, Engkau perlindunganku. Yesus Tuhan. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yes, shalom, haleluya. Selamat hari Minggu yang berbahagia, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan antusias, yang penuh dengan berkat. Haleluya. Pada Minggu pagi ini tentunya ya selama kita hidup tidak luput dari persoalan, tidak luput dari permasalahan. Namanya juga orang hidup. Yang gak punya kebutuhan, yang gak punya masalah cuman orang mati.
Selama kita hidup selalu ada persoalan. Tetapi yang pasti persoalan tidak akan menghancurkan kita. Persoalan itu ada supaya engkau dan aku dibangun makin hari makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Colek kanan kirinya bilang gini, ayo semangat, semangat, semangat. Semangat ya, janji ya. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk sepanjang minggu. Penyertaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah habis-habisnya dan sempurna. Ini saatnya Tuhan, penuh dengan semangat kami mau menyambut firman-Mu. Kami memerlukannya, karena kami mau menjadi orang-orang-Mu yang bukan hanya mempersembahkan mulut ritual ibadah, tetapi kami mempersembahkan tubuh kami. Menjadi persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami gak mau kami capek jadi orang munafiknya Tuhan. Yang kudus seminggu sekali, yang kudus di tempat-tempat ibadah, yang selalu memakai topeng kemana-mana. Tetapi hari ini, saat ini Tuhan, kami mau jujur, penuhi kami dengan firman-Mu, koreksi kami dengan firman-Mu, benahi supaya kami bisa hidup jujur dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, church, dalam mempersiapkan segalanya, saya melihat ada perjamuan, tapi Tuhan menyampaikan sesuatu dalam hati saya. Yang Tuhan sampaikan kira-kira gini, kamu ngerti gak artinya perjamuan ini? Kamu paham gak? Kemudian saya dibawa kepada pelayanan-pelayanan, dibawa kepada diskusi-diskusi yang herannya itu lebih banyak mendiskusikan hal-hal yang bahkan out of context daripada perjamuan ini. Perjamuan ini it's sebuah pengingat, it's a golden standard untuk mengingatkan kita kepada apa sih sesungguhnya Kristus itu. Apa sih sesungguhnya kekristenan itu? This is the golden standardnya. Tetapi banyak orang yang nggak paham, sehingga mereka tetap hidup seperti manusia dengan manusia lama mereka. Mereka hidup seperti hari-hari yang lalu. Mereka nggak pernah berubah. Mereka nggak pernah sungguh-sungguh masuk dan kemudian mengubah dirinya menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu hanya sampai kepada doa kita yang diucapkan. Keserupaan dengan Kristus itu hanya sampai kepada saat kita mendoakan orang di ulang tahun, bukan hanya semakin tua, makin lama makin serupa dengan Kristus. Tetapi kita sendiri sesungguhnya tidak pernah menjadi seperti serupa dengan Kristus. Apa yang salah? Apa yang tidak dimengerti sebetulnya? Nah, pada pagi hari ini, minggu ini, Tuhan ingatkan kepada saya untuk bicara mengenai satu hal. Bicara mengenai out of yang namanya ritual ibadah, out of tata cara, out of diskusi-diskusi teologis, tetapi sesuatu yang fundamental yang seharusnya itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita. Saat saya diundang ke satu komunitas yang baru, maka saya akan selalu bicara hal ini. Kenapa? Karena hal ini menjadi penting. Percuma saya bicara pengorbanan, bicara mengenai pergumulan, bicara mengenai pembentukan. Kalau kemudian yang satu ini pun kita nggak pernah diskusikan, kita nggak pernah bicarakan. Harusnya yang satu ini dulu ada. Saya selalu tanya di dalam komunitas itu, kalau saya boleh tahu, apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya? Apa sih yang Tuhan mau sesungguhnya?
Apa sih yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya? Tuhan maha bisa, Tuhan maha kuasa. Actually dia gak butuh Anda dan saya. Dia gak butuh saudara. Dia gak butuh siapapun. Tetapi kenapa dia ciptakan Anda dan saya? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan menginginkan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Anda dan saya, Bapak Ibu. Apa itu? Coba kita lihat di dalam Alkitab kita, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini yang seharusnya ada dan kita mengerti supaya kita nggak miskom sama Tuhan, supaya kita tahu apa yang sungguh-sungguh Tuhan perlukan dari kita. Dan waktu kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, kita membawa sesuatu yang benar-benar dan sungguh-sungguh memang Dia inginkan. Apakah Dia menginginkan ritual ibadah saudara? Enggak. Apakah Dia menginginkan pujian dan penyembahan saudara? Tidak. Apakah Dia menginginkan ketaatan saudara? Enggak juga. Apakah Dia menginginkan persembahan saudara? Enggak. Allah kita Tuhan yang maha kaya, Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang sebetulnya Dia sangat inginkan. Dan hanya Engkau dan aku yang bisa memberikan itu. Coba kita lihat dalam Matius pasal 22, 36 sampai 38, demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihilah, sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau ditanya, apa yang Tuhan inginkan? Dia inginkan kasih saudara. Dia inginkan cinta saudara, Dia inginkan hati saudara. Tuhan menginginkan hati, Tuhan menginginkan kasih. Tetapi kita sodorin Tuhan dengan tata ritual ibadah. Kita sodorin Tuhan dengan gemerlapnya lampu gereja. Kita sodorin Tuhan dengan hebatnya sound system. Kita sodorin Tuhan. Tapi di situ Tuhan gak bisa meraba hati kita yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. We fail. Kita gagal. Karena waktu Tuhan ditanya, kenapa engkau mengaruniakan Kristus? Kenapa Kristus ada buat Anda dan saya? Jawabannya cuma satu, karena begitu besar kasih. Jadi sebetulnya antara saudara dan saya, dan antara saudara saya dan Tuhan, sebetulnya cerita hidup kita adalah kisah cinta, Bapak Ibu. Kisah kasih antara kita dengan Tuhan. Bukan kisah seorang hamba dan raja yang duduk di tahta dan kemudian begitu jauhnya. No. Enggak. Adanya Kristus itu membuat kisah kasih itu terjalin kembali. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia. Tapi berapa dari kita yang membawa hati kita? Kita banyak membawa ritual ibadah. Kita banyak membawa persembahan-persembahan. Kita mulai sibuk hitung perpuluhan. Kita mulai sibuk atas segala apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau itu tanpa kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya gak ada gunanya. Apakah pujian penyembahan gak penting, Pak? No, sangat penting. Tetapi pastikan dasarnya benar. Bukan karena ritual, bukan karena tata ibadah. WL suruh angkat tangan. WL suruh berbahasa roh. Dituntun dengan hanya sekedar kita baca teks tanpa kita memaknai sungguh-sungguh apa yang kita nyanyikan. Apa yang kita nyanyikan sesungguhnya itu bukan hati kita. Banyak orang nyanyi lihat ke depan, dibimbing oleh teks, tetapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Church, berhenti dengan ini. We fail. Kita gagal. Apakah ketaatan gak penting? Penting.
Tetapi pastikan dasarnya benar. Pujian penyembahan penting, tapi pastikan dasarnya benar. Persembahan itu penting, tetapi pastikan dasarnya benar. Dasar yang benar cuma satu, apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Waktu engkau dan aku mengasihi Tuhan, jangan ngomong soal ketaatan. Engkau lebih daripada orang yang taat, Bapak Ibu. Orang yang taat, dia datang sama saya dan dia mulai bilang, Pak, kalau uang makan, uang transport kena perpuluhan gak ya? Saya sedih loh dengar pertanyaan itu. Ya ampun, saya berdoa mudah-mudahan Tuhan gak hitung-hitungan begini sama kita. Tuhan gak pakai hitung-hitungan, kitanya hitung-hitungan. Why? Maaf, karena hati kita melekat di situ. Melekat di harta kita itu. Pesaing Tuhan bukan iblis, pesaing Tuhan terbesar adalah uang. Matius 6 ayat yang ke-24. Gak bisa mengabdi pada dua tuan. Kita harus pilih kepada mamon atau kepada Tuhan. Gak bisa dua kaki, mamon iya, Tuhan iya. Saya mamon-mamon Tuhan, Pak. Emangnya ada? Nggak ada, Bapak Ibu. Tuhan menginginkan hati kita persembahkan untuk Dia. Sehingga hari ini saya pastikan siapapun saudara, doamu tidak selalu dijawab dengan iya. Siapapun saudara, saya pastikan hidupmu tidak akan lepas dari persoalan. Karena salah satu fungsi daripada persoalan, fungsi daripada pergumulan adalah memurnikan motivasi kita. Kalau minta dikasih, waduh, teriak-teriak puji Tuhan, haleluya, kesaksian, alright. Saya sakit disembuhkan, puji Tuhan. Saya kemarin bangkrut, kemudian saya diangkat oleh Tuhan. Kemudian keluar resepnya apa? Setia bayar perpuluhan. Nanti Tuhan akan buka tingkap langit. Akhirnya apa? Motivasinya adalah bukan lagi karena mencintai mengasihi Tuhan, tetapi motivasinya supaya dapat lebih. Motivasinya keuntungan, hubungannya transaksional antara kita dengan Tuhan. Coba saudara pikir hari ini, apakah itu menyenangkan Tuhan? Pikir sendiri. Kalau Tuhan itu saya terhadap orang-orang yang transaksional seperti ini, berkenankah engkau dengan Dia? Akhirnya waktu apa yang kita harapkan enggak kemudian muncul dan terjadi, what will happen? Kecewa. Saya pernah mengkaunsel seorang istri yang kalau berdoa dipukul suaminya, kalau berdoa ditendang. Lucu saudara. Padahal suaminya lah yang membawa dia kepada Kristus. Saya tanya, kenapa begitu? Iya, suami saya pencipta lagu. Dan kebetulan dia menciptakan lagu rohani. Waktu itu dia berdoa, dia minta sama Tuhan, berkati Tuhan lagu-lagu ini. Bahasanya bagus supaya lagu ini jadi berkat buat banyak orang. Tapi ternyata lagu-lagu itu tidak terlalu direspon oleh market. Dan akhirnya sang pencipta lagu yang juga seorang pendeta, dia kecewa. Dan dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Apa yang terjadi? Di rumahku, jangan pernah sebut Yesus lagi. Jangan pernah sebut Tuhan lagi. Sang istri bertumbuh dengan cara yang berbeda.
dia menemukan kasih Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Suaminya ngomong apa, dia tetap beribadah, dia tetap menyembah Tuhan. 1-2 kali teguran, makin lama eskalasi, dibentak. Besoknya lagi dia tetap lakukan itu, dimaki. Terakhir ditendang, saudara. Kenapa bisa begini? Kecewa. Hubungan yang transaksional dengan Tuhan, waktu Tuhan murnikan, engkau akan kecewa. Karena apa yang kau minta, Tuhan jawab tidak. Waktu engkau berseru minta sama Tuhan, Tuhan balik punggung. Anda bisa bayangin, sakit rasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya cuma bilang, jangan begitu. Karena Tuhan gak mau begitu. Yang Tuhan inginkan adalah engkau terproses sampai engkau sungguh-sungguh mencintai, di hatimu gak ada yang lain, hanya ada Tuhan. Wow. Sehingga waktu engkau menyanyi, waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, pujian dan penyembahanmu itu meaningful buat Tuhan, sangat berarti karena naik dari hati. Bahkan saat kita diproses sedang dalam titik nadir dalam kehidupan kita, engkau masih tetap berkata, engkau Tuhanku yang baik. Ku mau cinta Yesus selamanya, kata. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Wow. Ini bukan lip service, Bapak Ibu. Kalau engkau membangun hubunganmu dengan kasih, maka saya mau kasih tahu, engkau akan kokoh. Pujianmu berarti, penyembahanmu berarti, persembahanmu berarti, kesaksian hidupmu luar biasa. Ketaatanmu tanpa batas. Orang yang memberi hatinya kepada, kalau dia mencintai satu pribadi, maka pasti dia akan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang bayangin, di gereja-gereja masuk ke kolekte itu sebetulnya uang-uang yang sudah ditukar di, mohon maaf, di supermarket, di warung-warung, Bapak. 100.000, aduh pecah dulu deh. Jadi 10.000. Kalau 100.000 kegedean kayaknya kalau untuk kolekte. Coba pecah dulu deh. Ini jadi kebiasaan. Jujur, frankly speaking, saya dulu begitu. Sebelum aku mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu mau, waduh, mampir dulu warung, tuker. Sampai di gereja berdoa persembahan masih berani bilang, terimalah Tuhan persembahan terbaikku. Kata Tuhan, pret gitu. Kenapa praktek-praktek seperti ini ada? Yes, tergantung hati kita ada di mana. Gak salah kalau Tuhan bilang, tolong kasihi aku. Itu the ultimate goal. Karena ultimate goal daripada Tuhan juga, dia turun ke dalam dunia bukan hanya turun, bukan hanya buat mujizat, tetapi dia membuktikan kasihnya dulu kepada kita di kayu salib. Itu bukti cinta Tuhan. Ini loh yang kita peringati ini loh. Waktu engkau minum, waktu engkau makan,
Engkau memperingati akan aku, kata Tuhan. Artinya apa? Ingat, engkau adalah orang-orang yang ditebus. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi. Gak pantas kalau saudara dan saya itu khawatir lagi. Gak pantas kalau saudara dan saya itu kemudian hidup dalam dosa lagi. Gak pantas. Jadi dosa bukan pelanggaran akan hukum Tuhan, tetapi lebih daripada itu sesuatu yang gak layak, gak pantas untuk orang tebusan itu lakukan. Gitu. Jadi jangan selalu bersilat di hukum. Berhenti merokok dong. Emang ada hukumnya. Dilarang merokok, cari dalam Alkitab. Nggak ada. Tahu nggak tulisan dalam dilarang merokok adanya di pom bensin. Di Alkitab nggak ada. Masa kita masih begitu terus, Bapak? Kenapa? Tadi masalah hati. Orang yang mencintai Tuhan, firman Tuhan bilang, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Yang merusakkan bait Allah dirusak juga sama Tuhan, berhadapan dengan Dia. Tuhan itu main, dia sangat dia adalah pemilik kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Lord, tubuh ini aku pelihara sedemikian rupa. Aku menyayanginya karena aku menyayangi Engkau yang memberikannya. Karena aku tahu, semasa aku hidup, semasa aku sehat, Tuhan ingin aku melakukan banyak hal. Biarlah itu terjadi dan biarlah itu aku lakukan. Demi cinta dan kasihku kepadamu. Wah, keren saudara. Saya sedih kalau dengar ngomongnya cuman cara, ritual. Ini itu karena perbedaan ritual, karena perbedaan cara. Coba kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu. Hosea pasal 6. Ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku Tuhan menyukai apa? Kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan menginginkan berhubungan pribadi dengan kita. Tuhan ingin sekali engkau mengenal Dia secara pribadi. Tuhan mau. Tuhan ingin. Tuhan rindu. Yang kita permasalahkan, gimana cara bakarnya? Korban persembahannya gimana? Korban bakarannya gimana? Ritualnya gimana? Caranya gimana? Stop. Bring your heart. That's what He need from you and me. Makanya capek jadi orang munafik. Kalau lagi ada di dalam gereja, waduh, udah dah. Malaikat juga minder. Giliran kita di luar, iblis minder. Orang yang mengasihi Tuhan, Dia jaga. Ada tidak ada yang lihat. Dia gak tergantung forumnya apa. Dia jaga lisannya. Dia jaga tulisannya. Dia jaga sikapnya. Dia jaga tutur katanya. Oleh sebab itu Anda dan saya hari ini, engkau diciptakan bebas memilih. Kenapa? Karena pribadi yang diharapkan mencintai, dia harus punya kebisaan untuk memilih. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan aku bebas memilih. Bebas. Anda pilih mau beribadah, bebas. Engkau mau pergunakan uangmu untuk senang-senang atau untuk membantu orang yang susah, bebas.
Tuhan gak akan campur tangan di situ, Tuhan gak akan intervensi. Tuhan hanya akan melihat respon saudara dari pilihan saudara. Dari pilihanmu, Tuhan akan melihat kualitas hatimu. Percayalah. Bisa dia intervensi? Bisa. Buktinya Firaun diintervensi kok. Dikeraskan kok hatinya. Tapi dia tidak akan pernah mau untuk Anda dan saya. Karena dibiarkan di dalam pilihannya. Mungkin hari ini saudara bertanya, Pak, kenapa iblis gak dimusnahin aja Pak? Kenapa saya lihat orang-orang fasik itu jauh lebih sukses, lebih kaya dari saya ya Pak ya? Kok kayaknya mereka lebih mudah hidupnya, nggak kayak saya Pak. Saya yang tekuk lutut, saya yang taat bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang fasik itu kayaknya kok enak-enak aja ya Pak ya. Saya mau kasih tahu, itulah konsekuensi yang kedua. Apa? Engkau hidup di antara pilihan. Orang yang mencintai Tuhan, masa bodoh orang fasik itu dia mau hidup lebih mewah, mau dia hidup lebih hebat, mau dia hidup lebih nyaman. Tetapi buat aku adalah, aku akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku akan selalu dan senantiasa melakukan yang terbaik dan hanya yang terbaik untuk Tuhan. Aku gak akan melakukan yang lain. Kalaupun orang fasik itu bisa menikmati hasil kefasikannya, aku tidak akan masuk di situ. Demi cintaku kepada Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, kok saya mau dari pilot keluar, kemudian saya jadi pendeta, apakah gaji pendeta lebih besar? Tidak. Karena bukan itu motivasi di dalam hidupku. Karena yang minta itu adalah pribadi yang paling aku kasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini kita mulai belajar bawa hati kita. Tuhan gak butuh ritual ibadahmu. Tuhan gak butuh uangmu. Tetapi kalau engkau mempersembahkan waktu engkau menyanyi, waktu engkau mempersembahkan pujian penyembahan, pastikan ada hatimu di sana. Engkau menyanyikan yang engkau mengangkatnya karena engkau mencintai Dia. Tidak ada alasan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, terima ada, oh yes Lord, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Yesus, oh, Yesus, akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu. Yesus,
Yesus, oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, yes, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Kasih-Mu tiada duanya, Lord. Kasih-Mu tiada duanya. Seraya Engkau mempersiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu, camkan lagu ini. Kasih Kristus memberikan kepadamu dan kepadaku kesempatan kedua. Dia mengubahkan engkau dan aku. Kasih yang gak ada duanya. Ambil roti dan anggurmu. Let's celebrate that love, that kind of heart yang mengubahkan kita, yang menebus kita. Let's celebrate. Layakkan kami Tuhan, ambil bagian dalam perjamuan. Aku yang memimpin umat-Mu yang hari ini angkat roti, yang sebentar akan masuk dalam perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur. Perjamuan ini adalah bukti keseriusan Tuhan. Waktu Engkau berkata, karena begitu besar kasih-Ku, maka Aku mengaruniakan anakku yang tunggal, supaya barang siapa percaya, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat roti di atas kepalamu. Sebelum Yesus diserahkan, malam itu Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, dan Dia memecah-mecahkannya. Kemudian Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ini adalah tubuh yang akan menjadi satu dengan tubuhmu. Kalau itu imanmu, makanlah. Haleluya. Tubuh itu mulai menyatu dengan tubuh kita. Dan kemudian Dia mengambil cawan dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perjanjian ini baru, dimateraikan oleh darah Kristus. Darah ini akan menjadi satu dengan darahmu, menyucikan engkau, membayar segala dosamu. Inilah bukti cintanya. Dia curahkan tubuhnya, Dia curahkan darahnya, supaya waktu engkau makan dan minum, maka engkau memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Kalau itu imanmu, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Haleluya.
haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu Bapak Ibu. Naikkan. Ayo belajar naikkan. Persembahkan hati kita. Persembahkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satukan iman kita. Satukan hati kita. Ini saatnya kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Bangsa negara kami, pimpinan tertinggi kami, presiden, wakil presiden, demikian juga para menteri, gubernur, bupati Tuhan. Terus wali kota, sampai lini yang terendah di RT dan RW, hamba berdoa, letakkan hikmat Tuhan atas mereka. Mereka perlu Tuhan. Persoalan bangsa ini kompleks, mereka perlu hikmat Tuhan. Dan pada hari ini, pagi ini kami datang kepadamu, membawa segenap hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Yang sakit, mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan Engkau hiburkan. Yang berduka Engkau kuatkan, beri ketabahan dan keikhlasan. Sehingga Bapa di dalam sorga, pada masa-masa sulit, di dalam pergumulan dan tantangan, tidak ada satupun iman yang gugur daripada anak-anak-Mu. Kami mau berdoa untuk umat-Mu pada hari ini Tuhan. Apapun persoalan mereka, hamba menggandeng tangan di dalam roh kami. Kami gandeng tangan mereka, aku gandeng tangan mereka. Kami menyatukan iman kami dengan mereka. Hari ini ada doa-doa pribadi yang dinaikkan. Tuhan, hamba berdoa in the name of Jesus, belas kasihan turun. Turun Tuhan, apapun keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Kami naikkan seru doa permohonan kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, permata hatinya Kristus pulang ke dalam keseharian. Kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu. Engkau dan keturunanmu tidak akan ada yang terhilang. Hamba-Mu berdoa tidak akan ada yang terhilang. Semua akan diam di rumah Bapa satu kali kelak nanti. Atasmu, keturunanmu, dan segenap keluargamu, Tuhan akan membangun suatu angkatan yang perkasa di bumi jaya di sorga, mempermuliakan Dia. Turunlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih cinta Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, itu terus akan menjadi bagianmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya, umat diberkati menyambut Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat pujianmu. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga,
Ingatlah, ibadahmu tidak pernah selesai, hanya persekutuanmu yang saat ini sudah usai. Pulang ke dalam keseharianmu, jadilah berkat di tengah-tengah kehidupanmu. Stay healthy and stay share. Tuhan memberkati kita.